Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat. Seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil. Refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang 2 bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat. Seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil. Refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang 2 bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus! Sering!
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit. Cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang 2 bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. "Ayah!" Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. "Naila, ayah baru pulang," katanya lembut. "Aku sudah nunggu dari tadi," jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sadit gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang 2 bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus, sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru dikerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat, seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil, refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus. Sering.
Setiap pagi sebelum matahari benar-benar naik di antara gudang-gudang tinggi kota, Bagus Wiratama sudah berdiri di pos keamanan lantai dasar gedung Ardana Tower. Seragam satpam berwarna biru dongker itu tampak rapi. Meski bagian siku sedikit mengilap karena terlalu sering digesek meja. Sepatunya bersih, namun jelas bukan sepatu mahal. Semua tentang dirinya tampak biasa. Terlalu biasa untuk diperhatikan. Terlalu sederhana untuk diingat. Orang-orang berlalu lalang di depannya tanpa banner-banner melihat wajahnya. Para eksekutif muda dengan jas mahal, sekretaris dengan langkah cepat, dan ponsel di telinga, tamu-tamu penting yang hanya mengangguk singkat. Saat kartu identitas mereka dipindai, Bagus menyapa mereka dengan nada sopan yang sama setiap hari. "Selamat pagi, Pak. Silakan, Bu. Terima kasih." Tak ada yang pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Dan Bagus sangat bersyukur akan hal itu. Jam tangannya menunjukkan pukul 6.15 menit ketika live terakhir karyawan malam tertutup. Gedung itu sejenak hening sebelum ritme siang hari dimulai. Bagus menarik napas pelan, merasakan denyut. Tenang, di dadanya denyut yang selalu ia jaga agar tetap stabil. Ia sudah lama belajar mengendalikan napas, denyut jantung, bahkan reaksi refleks tubuhnya. Bukan karena latihan satpam, bukan pula karena olahraga biasa. Itu kebiasaan lama, kebiasaan yang seharusnya sudah ia lupakan. Bagus menoleh ke monitor CCTV. 16 layar kecil menampilkan sudut-sudut gedung dengan presisi nyaris berlebihan. Tangannya bergerak cepat, cekatan, menyesuaikan fokus kamera tanpa berpikir. Gerakan itu terlalu halus, terlalu efisien. Namun, tak ada yang memperhatikan. Di mata orang lain, itu hanya keterampilan satpam berpengalaman. Di kepalanya, kenangan lama mengetuk pelan. Ruangan putih lampu menyilaukan, suara mesin dan angka-angka yang tak pernah berhenti bergerak. Bagus mengalihkan pandangan. Ia tidak boleh mengingat itu. Tidak sekarang. Tidak di sini pukul 3 sore. Bagus pulang lebih awal. Ia menukar seragamnya dengan kaos abu-abu sederhana dan celana hitam yang sudah sedikit pudar. Jaket tipis ia kenakan, menutupi tubuhnya yang tegap namun tak mencolok. Di luar hedun matahari terasa hangat dan suara kota menyambutnya seperti biasa. Bising, tergesa, hidup. Ia berjalan kaki menuju halte bus, menolak tawaran ojek online yang berkali-kali berhenti di dekatnya. Bukan karena ia tak mampu, tapi karena ia lebih suka berjalan. Langkah kaki memberinya waktu untuk berpikir dan Bagus membutuhkan waktu itu. Apartemen kecil tempat tinggalnya berada di lantai 5. Sebuah bangunan tua, lorongnya sempit, cat dinding mengelupas di beberapa sudut dan lampu koridor sering berkedip. Namun Bagus menyukainya. Tempat itu anonim. Tak ada yang peduli siapa ia, dari mana ia datang, atau kemana ia akan pergi. Saat membuka pintu unitnya, aroma nasi hangat langsung menyambut. Ayah! Suara kecil itu selalu berhasil meruntuhkan dinding paling keras di hatinya. Naila berlari dari ruang tengah. Rambut panjangnya yang dikepang dua bergoyang mengikuti langkahnya. Seragam sekolah dasar masih melekat rapi di tubuh kecilnya. Pita biru di kerah belum dilepas. Ia menabrak tubuh Bagus dengan pelukan erat. Seolah takut ayahnya akan menghilang jika dilepas terlalu cepat. Bagus tertawa kecil. Refleks mengangkat Naila ke udara. Gerakan yang terlalu ringan untuk ukuran tubuh dewasa. Namun, ia segera menurunkannya kembali. Mengontrol kekuatannya dengan kebiasaan lama. Pelan-pelan. Naila, ayah baru pulang, katanya lembut. Aku sudah nunggu dari tadi, jawab Naila sambil menatap wajah ayahnya seolah sedang memastikan sesuatu. Matanya besar, jernih, terlalu cerdas untuk usia 7 tahun. Bagus sering